Ini baru mantap. Ketum PSSI yakni Erick Thohir pastikan timnas Indonesia U17 akan melakoni uji coba atau pertandingan persahabatan dengan timnas Uzbekistan U17 menjelang menghadapi Piala Dunia U17 di Qatar. Erick akan segera menghubungi petinggi sepak bola Uzbekistan. Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Wow! PSSI nekat turunkan timnas U17 di kompetisi U20. Demi Piala Dunia, strategi gila Erick Thohir ini bikin dunia sepak bola tercengang. Persiapan 7 bulan jelang turnamen terakbar, ini bakal jadi bukti Garuda Muda siap guncang dunia. Misi gila jadikan Indonesia Raja Asia dan dunia. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Breaking news, Piala AFF U23 2025 resmi dipindahkan ke Indonesia. Sidoarjo dipilih jadi tuan rumah, awalnya Thailand. Jadi tuan rumah, lalu tiba-tiba AFF putar arah dan umumkan keputusan mengejutkan. Jadwal turnamen pun dirombak total demi Indonesia. Simak penjelasannya hingga selesai. Kabar mengejutkan. Hanya 9 hari jelang duel lawan Cristiano Ronaldo, klub Sandy Walsh malah pecat pelatih secara mengejutkan. Sandy Walsh kini tanpa komando jelang hadapi CR7 di tanah Arab. Apakah misi hentikan Ronaldo jadi mimpi yang mustahil? Tonton semua beritanya hingga selesai. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Ini baru mantap. Ketum PSSI yakni Erick Thohir pastikan timnas Indonesia U17 akan melakoni uji coba atau pertandingan persahabatan dengan timnas Uzbekistan U17 menjelang menghadapi Piala Dunia U17 di Qatar. Erick akan segera menghubungi petinggi sepak bola Uzbekistan. Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Uzbekistan kembali menunjukkan kelasnya di pentas sepak bola usia muda setelah sukses menghancurkan Korea Utara dengan skor telak 3-0 dalam lanjutan Piala Asia U17 dalam babak semifinal. Kemenangan ini terasa spesial, bukan hanya karena mereka berhasil masuk ke babak final di Piala Asia U17 tahun 2025, akan tetapi juga secara tidak langsung mengobati luka hati pecinta sepak bola Indonesia. Seperti yang diketahui, Korea Utara sempat menjadi sorotan setelah menghancurkan Garuda Muda Asia dengan skor telak 6-0. Namun kemenangan itu dinodai dengan isu serius yang sangat mengejutkan, yakni timnas Korea Utara diduga menurunkan pemain usia 23 tahun. Banyak pihak yang curiga terkait isu ini. Kecurigaan ini membuat pecinta sepak bola Indonesia kecewa dan geram, apalagi performa Garuda Muda sedang sangat bagus-bagusnya. Yakni Garuda Muda Indonesia menyapu bersih poin di fase grup dan menjadi juara grup, mengalahkan negara-negara yang kuat seperti Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Kekalahan Korea Utara atas Uzbekistan menjadi ajang balas dendam langsung bagi fans Garuda Indonesia. Garuda fans merasa puas karena tim yang mengalahkan Garuda Muda bisa dikalahkan juga dengan kekalahan yang sangat telak. Uzbekistan tampil sangat solid dan disiplin sehingga bisa membungkam Korea Utara dengan cara yang sportif. Kemenangan telak ini menjadi hadiah bagi Garuda fans dan menjadi balasan untuk Korea Utara di waktu yang tepat. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun kekuatan timnas Indonesia di usia muda. Baru-baru ini dia telah menghubungi langsung Federasi Sepak Bola Uzbekistan untuk mengajak melaksanakan permainan uji coba atau pertandingan persahabatan dengan timnas Uzbekistan U17. Langkah ini diambil sebagai bagian dari persiapan mereka untuk menjalani turnamen Piala Dunia U17 yang akan diadakan di Qatar pada bulan November tahun ini.
Erik ingin skuad muda bisa mendapat lawan yang berkualitas yang mampu menguji kemampuan fisik dan mental bertanding mereka di level internasional. Menghadapi tim sekaliber timnas Uzbekistan tentu akan mendapatkan pengalaman yang berharga baik dari segi taktik, kecepatan permainan, serta daya tahan tubuh. Uji coba ini juga diharapkan bisa memperkuat kerjasama internasional PSSI dengan konfederasi negara-negara yang ada di Asia. Jika rencana ini terrealisasi, maka Garuda Muda berkesempatan besar untuk menimba ilmu dari salah satu tim yang paling terkuat di area kawasan Asia. Kalau mau bersaing di dunia, kita harus bisa terbiasa menghadapi tim-tim yang kuat seperti Uzbekistan, mulai sekarang, ujar Erick Thohir dengan semangat dan optimis. Kemudian Erick Thohir juga akan mengambil langkah strategis dalam membangun kekuatan timnas U17 Indonesia. Menyadari ketatnya persaingan di Piala Dunia U17, Erick Thohir menegaskan bahwa kekuatan tim tidak bisa hanya bergantung pada pemain lokal saja. Ia menilai tanpa adanya tambahan kualitas dari luar timnas bisa jadi lumbung gol. Ketika menghadapi raksasa seperti Prancis, Argentina maupun Portugal. Karena itu opsi naturalisasi pemain dipertimbangkan demi menambah kedalaman kekuatan dalam skuad Garuda Muda. Salah satu nama yang sedang diperjuangkan untuk dinaturalisasi adalah Nicholas Indra Miosun, pemain muda keturunan Indonesia-Norwegia. Pemain muda ini dikenal memiliki kualitas permainan yang sangat bagus dan skill yang mumpuni serta visi yang matang di usianya. Nicholas sendiri berposisi winger ini mampu menambah puzzle dari timnas muda yang lebih variatif dan menambah kekuatan dalam lini serang. Selain itu, dia sudah terbiasa mempunyai mental Eropa, sehingga bisa menular ke pemain muda lainnya. Erick Thohir juga berharap proses naturalisasi Nicholas ini berjalan lancar agar bisa segera bergabung dengan tim. Kita butuh pemain yang bukan cuma berdarah Indonesia saja, tapi juga harus memiliki kualitas teknik permainan sepak bola yang mumpuni, tegasnya. Lalu setujukah kalian kalau timnas Indonesia U17 melakukan uji coba atau pertandingan persahabatan dengan Uzbekistan? Dan setujukah kalian dengan penambahan pemain keturunan untuk menambah kekuatan timnas U17? Jika kalian setuju, silahkan kalian like video ini dan berikan komentar setuju di kolom komentar. Semoga timnas kita semakin jaya. Wow! PSSI nekat turunkan timnas U17 di kompetisi U20. Demi Piala Dunia, strategi gila Erick Thohir ini bikin dunia sepak bola tercengang. Persiapan 7 bulan jelang turnamen terakbar, ini bakal jadi bukti Garuda Muda siap guncang dunia. Misi gila jadikan Indonesia Raja Asia dan dunia. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Kabar mengguncang jagat sepak bola nasional. Setelah sukses membelah langit Asia dan mengamankan tiket emas ke Piala Dunia U17 2025, timnas U17 Indonesia kini bersiap melakukan lompatan raksasa dalam persiapan menuju panggung termegah dunia. Ya, Garuda Muda kembali menorehkan sejarah setelah melaju hingga perempat final Piala Asia U17 2025 yang digelar di Arab Saudi. Meski langkah mereka dihentikan tim kuat Korea Utara, bukan berarti kisah hebat mereka berakhir di sana. Sebaliknya, ini baru permulaan dari gebrakan dahsyat yang lebih besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 bukan karena jatah tuan rumah, melainkan hasil kerja keras di medan kualifikasi. Sebuah prestasi luar biasa yang membuat seisi negeri terpana. Dengan waktu hanya 7 bulan sebelum pentas dunia dimulai pada November 2025, PSSI langsung mengaktifkan mode turbo untuk menyiapkan amunisi terbaik. Di bawah komando Ketua Umum PSSI yang visioner dan penuh gebrakan, Erick Thohir, strategi radikal pun digeber. Erick Thohir dengan penuh semangat menyampaikan apresiasinya terhadap pelatih Nova Arianto, sosok yang mengantar Garuda Muda ke gerbang sejarah. Ia bahkan menyebut,
Nova sejajar dengan para pelatih legendaris lain seperti Indra Syafri yang membawa Indonesia meraih emas Asia Games setelah 32 tahun penantian dan Shin Tae-yong yang nyaris membawa Indonesia ke Olimpiade. Sebuah pengakuan prestisius yang menjadi bahan bakar semangat Garuda Muda. Namun tak berhenti di situ, gebrakan besar lainnya pun diumumkan. Timnas U17 Indonesia akan diturunkan ke medan tempur Elite Pro Academy, EPA, U20. Ya, kamu tidak salah baca. Para pahlawan muda ini akan bersaing dengan para pemain yang lebih tua dan lebih berpengalaman di EPA U20 demi mengasah mental, teknik, dan kekuatan mereka hingga ke level tertinggi. Inilah bentuk latihan hidup-hidupan yang disiapkan PSSI untuk membentuk pasukan tak terkalahkan di ajang dunia nanti. Ini bukan program dadakan, ini visi jangka panjang. Kami tidak ingin Indonesia hanya sekadar jadi tuan rumah, tapi langganan tampil di Piala Dunia. Tegas Erick Thohir dengan nada penuh determinasi. Program yang disusun PSSI bahkan tak hanya mencakup Piala Dunia 2025, tetapi juga menyasar kualifikasi Piala Asia U19 2026. Langkah strategis ini disiapkan agar generasi emas Garuda tak hanya muncul sesaat, tetapi berkesinambungan seperti gelombang yang tak pernah padam. Tak tanggung-tanggung, setelah Piala Dunia U17 nanti selesai, akan dibentuk tim baru dengan tujuan besar, menaklukkan Asia kembali di 2026. Para pemain akan terus ditempa lewat kompetisi selama 3 tahun penuh, saling bersaing dan belajar dari kakak-kakaknya di level U18 dan U20. Ini bukan sekadar pembinaan, ini revolusi sepak bola usia muda Indonesia. Jadi bersiaplah dunia. Indonesia tidak datang ke Piala Dunia U19 2025 hanya untuk numpang lewat. Garuda Muda sedang dipersiapkan untuk terbang lebih tinggi dari sebelumnya, membelah langit dunia, dan meninggalkan jejak sejarah yang tak akan pernah dilupakan. Berikan komentar kalian. Breaking news. Piala AFF U23 2025 resmi dipindahkan ke Indonesia, Sidoarjo dipilih. Jadi tuan rumah awalnya Thailand. Jadi tuan rumah, lalu tiba-tiba AFF putar arah dan umumkan keputusan mengejutkan. Jadwal turnamen pun dirombak total demi Indonesia, simak penjelasannya hingga selesai. Langit sepak bola Asia Tenggara bergetar hebat. Keputusan besar nan mengejutkan meledak dari markas AFF dan PSSI. Piala AFF U23 2025 resmi dipindahkan dari Thailand ke Indonesia. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Sidoarjo, kota penuh sejarah sepak bola di Jawa Timur, ditunjuk sebagai tuan rumah utama untuk turnamen bergengsi ini. Awalnya, AFF telah menetapkan Thailand sebagai panggung pertarungan para bintang muda ASEAN. Namun dalam sebuah manuver penuh drama dan kecepatan, PSSI dan AFF melakukan perubahan radikal yang langsung mengubah peta kekuatan turnamen ini. Dikutip dari akun resmi ASEAN Football, perubahan ini juga memengaruhi jadwal pelaksanaan, yang awalnya direncanakan pada Agustus 2025, diubah drastis menjadi 15 hingga 31 Juli 2025. Perubahan ini dilakukan agar tidak bertabrakan dengan jadwal kompetisi domestik, termasuk Liga 1 Indonesia yang akan memulai musim barunya di bulan Agustus. Langkah ini menjadi bukti bahwa Indonesia kini tak hanya jadi peserta di dunia sepak bola Asia Tenggara, tapi pemimpin pergerakan. Keputusan menunjuk Sidoarjo tak datang sembarangan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bersama Sekjen PSSI Yunus Nusi, mengumumkan secara resmi bahwa Sidoarjo adalah kota pilihan. Kenapa? Karena Stadion Gelora Delta Sidoarjo baru saja selesai direnovasi megah dan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Stadion ini kini bersinar bak permata sepak bola di jantung Jawa Timur. Di Sidoarjo saja, satu kota. Tidak di tempat lain, ujar Yunus Nusi dengan nada tegas.
PSSI ingin ada pemerataan sepak bola di seluruh Jawa Timur, tak ingin semua momen besar selalu terpusat di Stadion Gelora Bung Tomo. Kini saatnya Sidoarjo berdiri sejajar, bahkan melampaui stadion-stadion besar lainnya. Erick Thohir menegaskan, keputusan ini bukan sekadar soal fasilitas, tapi juga bagian dari visi besar untuk mendistribusikan atmosfer sepak bola ke berbagai kota. Ini adalah bagian dari revolusi total dalam sepak bola Indonesia, di mana seluruh daerah diberi panggung untuk bersinar dan Sidoarjo adalah bintangnya tahun ini. Maka bersiaplah. Dalam waktu singkat, Sidoarjo akan menjadi pusat perhatian Asia Tenggara, menjadi medan pertempuran para bintang muda terbaik dari ASEAN. Dengan stadion baru yang megah, semangat rakyat yang membara, dan ambisi bangsa yang tak terbendung, Piala AFF U23 2025 di Sidoarjo dijamin akan menjadi turnamen paling mengguncang dalam sejarah kompetisi ini. Berikan komentar kalian. Kabar mengejutkan, hanya 9 hari jelang duel lawan Cristiano Ronaldo, klub Sandy Walsh malah pecat pelatih secara mengejutkan. Sandy Walsh kini tanpa komando jelang hadapi CR7 di tanah Arab. Apakah misi hentikan Ronaldo jadi mimpi yang mustahil? Tonton semua beritanya hingga selesai. Langit Yokohama mendadak gelap. Hanya 9 hari menjelang laga paling ditunggu di AFC Champions League Elite 2024-2025 melawan klub raksasa Al Nassr yang diperkuat mega bintang dunia Cristiano Ronaldo. Badai besar justru menghantam kubu Sandy Walsh dan Yokohama F. Marinos. Sebuah keputusan yang menggegerkan jagat sepak bola Jepang diumumkan secara resmi. Pelatih kepala Steve Holland dipecat. Kabar mengejutkan ini diumumkan pada Jumat 18 April 2025 lewat akun Instagram resmi klub. Dalam pernyataan yang dingin namun penuh ketegangan, Yokohama F. Marinos menegaskan telah mengakhiri kerja sama dengan pelatih asal Inggris tersebut. Sebuah langkah yang membuat para penggemar dan pemain termasuk Sandy Walsh terperangah, mengingat saat ini mereka berada di ambang pertarungan hidup mati di kancah Asia. Krisis ini datang di momen paling krusial. Sandy dan tim seharusnya memusatkan fokus menghadapi laga perempat final panas di Jeddah melawan Al Nassr, tim penuh bintang yang dipimpin langsung oleh sang ikon abadi, Cristiano Ronaldo. Tapi justru di momen penentuan ini, Yokohama F. Marinos limbung tanpa nakhoda utama. Statistik tak berpihak pada Steve Holland, 15 laga yang dipimpinnya, dengan hanya 1 kemenangan, 5 hasil imbang, dan 5 kekalahan. Tim terseok di papan bawah klasemen J1 Liga, nyaris tenggelam di zona degradasi dengan hanya 8 poin dari 10 pekan. Tapi tak ada yang menyangka pemecatan ini terjadi saat tim akan menghadapi pertandingan paling krusial musim ini. Kini, tongkat komando sementara jatuh ke tangan Patrick Kisnorbo, ex-asisten pelatih yang kini naik pangkat mendadak. Kisnorbo, pelatih asal Australia yang baru bergabung Februari lalu, harus memimpin tim dalam waktu sangat singkat, menyusun taktik, membangun ulang kepercayaan diri pemain, dan, yang paling menegangkan, membuat rencana menghentikan CR7 yang sedang on fire. Bagi Sandy Walsh, bek tengah andalan timnas Indonesia, ini adalah ujian terbesar sejak merumput di Jepang. Di bawah asuhan Steve Holland, Sandy sudah tampil 5 kali di J1 League, dan menjadi starter tak tergantikan dalam 3 laga fase grup AFC Champions League Elite. Semua berakhir kemenangan, termasuk kemenangan telak atas Shanghai Port. Namun kini, Sandy harus menyesuaikan diri dalam waktu kilat dengan gaya dan strategi baru sang pelatih sementara. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, ia bersama tim harus siap mental, taktis, dan fisik untuk berduel melawan salah satu pemain terbaik sepanjang masa di tanah Arab. Apakah badai yang mengguncang Yokohama ini akan berubah menjadi bahan bakar semangat Garuda kita di negeri Sakura? Atau justru menjadi batu sandungan dalam perjalanan besar Sandy Walsh menuju puncak Asia? Jawabannya akan terungkap di Jeddah
dalam duel panas antara mimpi dan legenda, dan semua mata akan tertuju pada Sandy Walsh. Berikan komentar kalian. Alhamdulillah, puji syukur. Sejarah baru tercipta lagi. Timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia U17. Yaman dihancurkan. Inilah hasil pertandingannya, simak penjelasan detailnya. Pertandingan sengit antara Timnas Indonesia U17 dan Yaman U17 baru saja selesai dalam laga kedua grup C Piala Asia U17 2025 yang berlangsung pada Senin, 7 April 2025. Hasil bisa dilihat di thumbnail video ini dan semoga pertandingan ini bermanfaat bagi kedua tim. Sebelumnya, pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, telah memberikan prediksi bahwa pertandingan ini akan menjadi tantangan berat bagi anak-anak asuhannya. Nova tahu betul kualitas Yaman U17 yang merupakan lawan tangguh, sehingga ia mengingatkan para pemain untuk tetap waspada dan tidak meremehkan lawan. Yang pasti, saya lihat secara kualitas tim, Yaman cukup baik. Kami sangat mewaspadai mereka, apalagi mereka juga berambisi untuk lolos ke babak berikutnya, ujar Coach Nova sebelum pertandingan. Kecermatan ini bukan tanpa alasan, mengingat Yaman U17 memang memiliki catatan positif dalam kompetisi ini, serta strategi mereka yang cukup terorganisir. Pada kesempatan tersebut, Nova juga menekankan pentingnya bagi Timnas Indonesia U17 untuk fokus dan mempersiapkan taktik yang tepat dalam menghadapi Yaman. Selama pertandingan, Nova menegaskan bahwa strategi yang dijalankan oleh Timnas Indonesia U17 sangat bergantung pada hasil diskusi dengan staf kepelatihan. Beberapa rencana sudah disiapkan untuk menghadapi gaya permainan Yaman yang cenderung cepat dan agresif. Kami melakukan meeting dengan tim pelatih untuk memastikan semuanya siap. Kami tahu Yaman pasti ingin segera memastikan lolos grup, jadi kami harus sangat hati-hati, tambah Nova. Laga ini penting, bukan hanya untuk meningkatkan kualitas permainan tim, tetapi juga sebagai peluang besar bagi Indonesia untuk memantapkan posisi mereka di grup C. Kemenangan atas Yaman akan membuka peluang besar bagi Timnas Indonesia U17 untuk lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 dengan modal 6 poin. Bahkan, kemenangan ini bisa mengangkat Indonesia untuk sementara memimpin klasemen grup C, sebuah capaian yang sangat diharapkan oleh seluruh pendukung Garuda Asia. Namun, kepastian lolos ke perempat final dan melangkah lebih jauh di turnamen ini masih bergantung pada hasil pertandingan lainnya di grup C, yaitu laga antara Afghanistan U17 dan Korea Selatan U17. Jika Korea Selatan meraih kemenangan atau minimal imbang, maka Indonesia U17 dipastikan lolos tanpa bisa tergeser dari dua besar grup, yang merupakan syarat untuk maju ke fase berikutnya. Selain itu, sebuah kemenangan juga memiliki arti besar bagi Timnas Indonesia U17, karena tidak hanya memastikan tempat di perempat final, tetapi juga membuka jalan menuju Piala Dunia U17 2025. Hal ini tentunya menjadi motivasi besar bagi para pemain Indonesia untuk tampil maksimal dalam setiap pertandingan demi mengharumkan nama bangsa dan mencatat sejarah di kancah internasional. Dengan semangat juang yang tinggi, Timnas Indonesia U17 berharap pertandingan ini menjadi bekal berharga untuk melangkah lebih jauh di turnamen yang sangat bergengsi ini. Terlepas dari hasil akhir pertandingan, harapan besar tetap ada untuk kedua tim agar saling memberikan yang terbaik dan menjadikan ajang ini sebagai batu loncatan menuju masa depan sepak bola yang lebih gemilang. Bagaimana menurut kalian, apakah permainannya sudah bagus atau biasa saja? Berikan komentar kalian. Ini baru mantap. Timnas U17 Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia U17 2025 malam. Ini
Inilah kejutan yang bakal mengguncang dunia sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Simak fakta lengkapnya. Pertandingan super krusial yang mempertemukan Timnas Indonesia U17 dan Yaman U17 bakal digelar pada Selasa malam, 7 April 2025, di Stadion Megah Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah. Laga ini bukan hanya sekedar pertandingan biasa, namun juga menentukan nasib Timnas Indonesia U17 dalam perjalanan menuju Piala Dunia U17 2025. Bayangkan, Garuda Asia yang sebelumnya mengejutkan dunia sepak bola dengan kemenangan spektakulernya atas Korea Selatan 0-1, kini berada di ambang sejarah besar. Namun, tantangan yang lebih besar menanti mereka di hadapan Yaman, tim yang tak kalah menakutkannya. Timnas Yaman U17 setelah sukses menaklukkan Afghanistan dengan skor 2-0, kini menguasai puncak klasemen sementara grup C. Dengan perhitungan yang sangat ketat dan penuh drama, Timnas Indonesia U17 berada di jalur yang sangat tipis untuk mengunci tiket ke Piala Dunia U17 2025. Karena inilah saat yang tepat untuk mewujudkan impian besar, lolos dari fase grup yang kini menjadi satu-satunya syarat mutlak agar Garuda Asia melangkah ke Piala Dunia. FIFA telah memperbesar kesempatan dengan menambah kuota wakil Asia di Piala Dunia U17 2025 menjadi 8 tim, yang membuat langkah Indonesia semakin terbuka lebar. Bagaimana skenario cemerlang ini bisa terjadi? Sederhana, Timnas Indonesia harus mengalahkan Yaman dalam laga ini dengan skor berapapun. Namun, itu belum cukup, karena Timnas Indonesia juga harus berharap agar Korea Selatan tidak menang atas Afghanistan. Jika Korea Selatan gagal meraih kemenangan, posisi dua besar grup yang ditempati Indonesia tak akan tergeser lagi. Lalu, pertandingan terakhir melawan Afghanistan sudah menjadi formalitas, dengan Indonesia dipastikan aman untuk melaju ke perempat final. Tapi, jika Korea Selatan menang, maka situasi bakal berubah sangat rumit. Indonesia harus bertarung habis-habisan di laga terakhir dengan Afghanistan, dan bisa saja berakhir dalam kebuntuan dengan Yaman dan Korea Selatan yang sama-sama meraih 6 poin. Inilah yang akan menentukan siapa yang layak melaju. Dengan hitungan head-to-head, selisih gol, dan total gol menjadi kunci penentuan tiket ke babak selanjutnya. Sekarang, yang perlu kita semua lakukan adalah menyaksikan pertandingan penuh gairah ini dan berharap Garuda Asia menunjukkan ketangguhannya. Tidak ada lagi waktu untuk keraguan. Malam ini, Timnas Indonesia U17 bisa saja mencetak sejarah besar atau malah terpaksa menunggu drama sampai detik-detik terakhir. Ayo, siap-siap untuk terkejut dengan hasil yang bakal mengguncang dunia sepak bola Asia. Berikan komentar kalian. Wow, Shin Tae-yong terkejut dan salut. Pelatih Korea Selatan ini ungkap kejutan besar yang dibawa Nova Arianto setelah Timnas Indonesia U17 menang dramatis atas Korea Selatan di Piala Asia U17 2025. Apa kata Shin Tae-yong? Simak penjelasan detailnya. Dunia sepak bola Asia baru saja diguncang dengan kejutan luar biasa dari Timnas Indonesia U17. Pada Jumat, 4 April 2025, malam waktu Indonesia Barat, Garuda Muda yang dilatih oleh Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dramatis 1-0 atas Korea Selatan dalam laga Piala Asia U17 2025 yang digelar di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi. Sungguh pertandingan yang tak bisa dilupakan. Gol kemenangan yang diciptakan oleh Evandra Florasta pada menit ke-90+2 meskipun sempat gagal mengeksekusi penalti, benar-benar membuktikan ketangguhan mental Timnas Indonesia U17. Kemenangan ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk melangkah lebih jauh ke perempat final, bahkan menuju Piala Dunia U17
2025. Timnas Indonesia U17 kini berada di posisi kedua klasemen, sementara grup C dengan 3 poin dari 1 pertandingan, hanya kalah selisih gol dari Yaman yang berada di puncak klasemen. Laga selanjutnya melawan Yaman di stadion yang sama, Prince Abdullah Al Faisal, menjadi sangat menentukan. Kemenangan atas Yaman akan memastikan Garuda Muda tidak hanya lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 2025, tetapi juga mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Semua mata kini tertuju pada langkah-langkah heroik Timnas Indonesia U17 yang penuh semangat dan kejutan. Namun, yang membuat pertandingan ini semakin menarik adalah reaksi pelatih Korea Selatan, Shin Tae-yong, yang akhirnya memberikan komentarnya tentang kesuksesan Nova Arianto membawa Indonesia meraih kemenangan spektakuler ini. Dalam wawancaranya dengan media Korea Selatan, New Daily, Shin Tae-yong mengungkapkan pujian luar biasa untuk Nova Arianto. Menurutnya, Nova adalah sosok pelatih yang sangat tepat untuk memimpin Timnas Indonesia U17. Beliau adalah satu-satunya pelatih Indonesia yang pernah bekerja sama dengan saya selama 5 tahun di Timnas Indonesia, ungkap Shin Tae-yong. Shin Tae-yong tidak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap kemampuan Nova Arianto sebagai pelatih. Coach Nova adalah pelatih yang luar biasa. Beliau sangat bersemangat, baik dan sangat sopan, lanjut Shin Tae-yong dengan penuh rasa hormat. Pelatih asal Korea Selatan ini bahkan yakin bahwa Nova Arianto akan menjadi pelatih hebat di masa depan. Dan secara tegas menyatakan bahwa Nova adalah pelatih yang ia incar untuk berkembang lebih jauh di dunia sepak bola Indonesia. Saya yakin Nova akan menjadi pelatih yang sangat handal di Indonesia, tegas Shin Tae-yong. Keberhasilan besar yang dicapai oleh Timnas Indonesia U17 di bawah asuhan Nova Arianto tidak hanya mengejutkan publik sepak bola Asia, tetapi juga menunjukkan bahwa Garuda Muda benar-benar memiliki potensi besar untuk menaklukkan panggung internasional. Sekarang dengan dukungan dari pelatih yang memiliki visi besar seperti Nova Arianto, Timnas Indonesia U17 siap melangkah lebih jauh, bahkan menembus babak-babak yang lebih prestisius. Berikan komentar kalian. Ini baru mantap. Erick Thohir bersumpah berikan semangat memanas. Pesan membara untuk Timnas Indonesia U17 jelang pertandingan penentu melawan Yaman di Piala Asia U17 2025. Siap-siap terkejut dengan kejutan hebatnya. Tonton semua beritanya hingga selesai agar tidak gagal paham. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, baru saja mengeluarkan pesan yang membara dan menggugah semangat seluruh rakyat Indonesia. Menjelang laga krusial antara Timnas Indonesia U17 melawan Yaman di Piala Asia U17 2025, Erick Thohir tidak bisa menahan dirinya untuk memberikan dukungan penuh kepada para pemain Garuda Muda. Pertandingan yang akan digelar pada Senin, 7 April 2025, malam. Waktu Indonesia Barat di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi. Ini adalah momen yang sangat menentukan bagi langkah Timnas Indonesia U17. Setelah meraih kemenangan spektakuler 1-0 atas Korea Selatan, Indonesia berada di jalur yang sangat menggembirakan. Gol kemenangan yang dicetak oleh Evandra Florasta pada menit ke-90+2 di laga pertama seakan menjadi bukti bahwa Timnas Indonesia U17 siap menghadapi tantangan besar. Kini, dengan raihan 3 poin, Indonesia berada di posisi kedua klasemen grup C, hanya terpaut selisih gol dari Yaman yang berada di puncak. Namun perjalanan Garuda Muda belum usai. Kemenangan atas Yaman malam ini akan memastikan langkah mereka ke Piala Dunia U17 2025, sebuah kesempatan luar biasa yang hanya bisa diraih dengan penuh perjuangan. Hanya 2 tim teratas yang akan maju ke Piala Dunia U19. Dan Timnas Indonesia harus fokus, waspada,
dan siap memberikan yang terbaik. Namun, jangan lupa, Yaman juga datang dengan modal yang tak kalah hebat. Tim asal Timur Tengah ini sukses mengalahkan Afghanistan dengan skor 2-0 dan kini mereka memimpin klasemen grup C. Jadi bisa dipastikan, laga malam nanti akan menjadi pertarungan sengit antara dua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Beberapa jam sebelum pertandingan vital ini, Erick Thohir pun menyampaikan pesan penuh semangat kepada seluruh pemain dan rakyat Indonesia. Dalam unggahannya, Erick menegaskan, pertandingan kedua Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025 digelar malam ini. Fokus untuk kembali memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Tidak hanya itu, ia juga meminta seluruh masyarakat Indonesia untuk memberikan doa dan dukungan tak terhingga agar Timnas Indonesia U17 bisa tampil maksimal dan meraih kemenangan kembali. Mohon doa dan dukungan untuk Timnas U17 agar bisa tampil maksimal malam ini. Ayo Timnas U17! Tambah Erick Thohir dengan semangat yang luar biasa. Kini, segala harapan dan perjuangan Timnas Indonesia U17 berada di tangan mereka. Dengan dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia, Garuda Muda siap memberikan kejutan lebih besar lagi. Jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena kemenangan malam ini bisa membawa Timnas Indonesia U17 menuju kejayaan yang belum pernah tercapai sebelumnya.